Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemrograman tentang pemrograman kasir ingin mempresentasikan sebuah hasil dari pemrograman. Nah, pertama-tama pengenalan dahulu, yaitu saya Iksan Alfarizi, NIM 2270 2310 91. Perkenalkan, nama saya Ageng Setiawan dengan NIM 2270231097. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM 2270 231080. Perkenalkan, nama saya Rayyan Alim Farezi dengan NIM 2270 231078. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faizal Putra Ramadan dengan NIM 2270231084. Oke, di sini saya Rayyan Alim Farezi. Saya akan menjelaskan latar belakang kami mengenai tema program kasir yang kami buat. Di sini seiring teknologi dan kebutuhan mengalami perkembangan, banyak penyedia jasa yang memanfaatkan teknologi sebagai media pengolahan data yang dapat memudahkan proses pencatatan dengan waktu singkat dan tanpa harus khawatir catatan yang ada akan hilang atau rusak. Nah, untuk itu kami membuat sebuah program kasir agar dapat memudahkan proses pencatatan dengan waktu singkat dan tidak khawatir catatan akan hilang atau rusak. Nah, jadi nota atau bukti pembayaran tersebut tidak akan hilang dan bisa disimpan di mana saja. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ageng Setiawan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup yaitu cakupan program ini untuk mempermudah para pemilik toko laundry untuk mematok harga. Karena toko laundry mematok harga bukan dari barangnya, tetapi dari beratnya. Selain hal itu, program ini memiliki manfaat lainnya, berupa memudahkan dalam perhitungan, menghindari terjadinya kesalahan data barang, memudahkan dalam menyortir data kepemilikan barang, meningkatkan keamanan dan kenyamanan konsumen. Diharapkan program ini dapat membantu para pengusaha laundry dimanapun. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Fakih. Oke, terima kasih untuk Saudara Ageng. Selanjutnya kita akan membahas teori bahasa Python. Apa itu bahasa Python? Bahasa Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditafsirkan berorientasi objek dengan simatis dinamis. Pemrograman tingkat tinggi yang dibangun dalam struktur data dikombinasikan dengan pengetikan dinamis dan pengikatan dinamis, membuatnya sangat menarik untuk pengembangan aplikasi secara cepat, serta digunakan sebagai bahasa scripting untuk menghubungkan komponen yang ada bersama-sama. Bahasa Python juga memiliki manfaat. Dalam dunia industri, Python memiliki fungsi berbeda-beda. Misalnya di industri IT, Python banyak digunakan untuk web developing. Di dunia data scientist, Python banyak digunakan untuk machine learning dan analisis data. Bahkan di dunia hiburan, Python bisa digunakan untuk game developing. Oke, selanjutnya untuk membahas text editor yang kami gunakan. Text editor yang kami gunakan ini ialah VS Code. Apa itu VS Code? VS Code adalah singkatan dari Visual Studio Code, yang merupakan aplikasi code editor untuk membantu proses mengembangkan sebuah aplikasi. Software ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi raksasa ternama Microsoft. Meskipun begitu, VS Code mendukung untuk dioperasikan pada perangkat selain Windows seperti Linux dan macOS. Dengan menggunakan code editor satu ini, kamu dapat membuat maupun mengedit source code dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Node.js, JavaScript, dan sebagainya. VS Code bahkan juga mendukung bahasa lain seperti Python, Java, PHP, dan Net. Hal ini memungkinkan sebab VS Code mempunyai ekosistem luas dengan banyak extension. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Oke, jadi saya akan menjelaskan pemrogramnya. Pemrogramnya itu saya menggunakan TK Inter, yaitu untuk berguna untuk GUI, yaitu from TK Inter import bintang itu sistem TK Inter. Nah, from TK Inter import file dialog itu berguna untuk mengesave data atau ya ngambil data atau apalah itu. Dan juga message box itu berguna untuk menampilkan sebuah peringatan. Nah, import random berguna untuk angka acak, membuat angka acak. Nah, terus import time itu mengambil waktu. Nah, pertama itu fungsinya dulu, fungsi keseluruhan aplikasinya ya. Jadi ada dev buat khusus lah klasifikasi. Total pakaian buat penghitungan, global total pakaian, terus sama total harga. Kenapa pakai global? Supaya bisa jika ada sesuatu yang berubah bisa diganti. Jika varian 1 item 1 mendapatkan barang itu, yaitu ada tanda seru sama dengan 0, itu berarti ada isinya kan, bukan 0 maksudnya. Maka programnya akan jalan. Nanti di sini pasti dibuat dulu datanya, buat ya masukin datanya, yaitu terus dijadikan integer. Jadi udah diinput nih datanya ada berapa, misalkan beratnya ada berapa, costnya ada berapa, nanti dijadikan integer, lalu dihitung ke misalkan pakaian gitu, apa sih pakaiannya, item 1, terus item 2, terus item 3, terus item 4 ditambah. Dan juga total harga itu buat nentuin harganya berapa nih. Misalkan ini kan laundry kiloan ya, beratnya berapa, misalkan 2 dikali 12.000 tuh harganya, jadinya kan 24 gitu. Nah, cost of barang var fungsinya untuk apa? Untuk data variabel dari cost of barang var itu variabel untuk total pakaian. Nah, cost of barang var juga untuk total harga. Kenapa dijadikan set? Ada tulisan kode setnya, titik set, supaya bisa menampilkannya di GUI nanti. Jika nggak dimasukin semua nih, misalkan barangnya nggak ada, beratnya nggak ada, nanti akan message box show error item not select, yaitu sebuah peringatan, tolong masukin lah barangnya, tolong masukin untuk disuruh input. Nah, ini buat penginputannya. Jadi ada kaos, ada khusus kemeja, jaket. If var 1 get 1 itu ngambil dari boolean, karena nanti di dalam GUI-nya atau aplikasinya ada centangnya dulu, harus dicentang. Kalau centang kan berarti true, berarti 1. Kalau tidak dicentang sama dengan false, yaitu 0. Nanti text cause tuh buat sebuah kode untuk penginputan ya, buat ngisi gitu, sebuah kotak buat ngisi. Nanti state normal tuh supaya bisa di klik atau apa ya namanya ya, tidak tidak bisa diklik ya, normal lah, bisa digunakan sesuai lah. Nah, terus text cause delete 0.
n. Nanti misalkan apa itu maksudnya delete, nanti saat disable atau nggak bisa digunakan itu ada tulisan nolnya. Nah, supaya nggak ada tulisan nolnya di text chaos delete 0 n clear. Nah, text chaos fokus supaya apa? Supaya bisa digunakan, bisa dipencet atau bisa dipakai, dikasih nama, karena dari sistem. Else text chaos config state disable, dijadikan disable. Kalau nggak ngeklik centangnya, yaitu nanti state disable, yaitu tidak bisa digunakan. Jika offset tampilannya apa? Ada tampilan angka 0. Lalu di dalam GUI juga ada reset. Nah, resetnya berguna untuk mengembalikan semuanya seperti awal, dari tampilan notanya, text receipt, atau dari variabel-variabel apa sih isi-isi yang telah diinput, apa dari item 1, terus text chaos, atau dari kaosnya apa, atau pengisian nama, pengisian nomor, alamat menjadi awal, dijadikan 0 karena nama set dijadikan supaya tampilannya seperti awal gitu, 0 0 0. Terus kaos juga disetin jadi 0 0 0. Kan ada harus diklik dulu supaya bisa diisikan. Kalau di reset nanti jadi disable semua, jadi nggak bisa diklik juga. Terus varian set apa yang telah disable nanti ada angka 0 kan, dijadiin 0 juga. Terus total barangnya yang tadi udah dihitung set 0 juga. Terus ada cetak stroke. Nah, di cetak stroke itu ada if text receipt get 1.0 n, yaitu buat notanya. Misalkan udah ada notanya, pas lanjut. Else URL file dialog as save as file, yaitu nanti akan menampilkan sebuah tampilan buat nyimpen di mana datanya. Nah, if URL sama dengan none, kalau enggak jadi ya udah lanjut aja. Nah, jika iya, nanti nota data atau variabel buat notanya, nanti URL write nota data, tulislah nota data gitu kan. Ini kan udah variabel buat data kan, datanya kan dari text receipt dulu, dijadikan nota data. Nah, URL write nota data. Nah, ketika udah selesai ya URL close, langsung nutup. Udah disimpan nih, klik save di sini. Misalkan di datasets, sebuah file datasets lah, URL close, nutup. Nah, terus akan menampilkan sebuah message box atau peringatan informasi itu ya informasi lah, transaksi Anda berhasil, ya telah berhasil gitu transaksinya buat notanya. Nah, bagian sini buat nota kan dev receipt nota. Jika cost of barang var get kosong or cost of barang get yang nggak ada, ya text receipt delete 1.0, ya kosongin lah, dijadiin kosong. X sama dengan random random. Buat X random random tuh buat angka acak dari angka 100 sampai 10.000. Nah, nota number dijadikan string dari integer ke
string X kan, sini X. Nah, date-nya itu apa? Yaitu dari import time buat tanggal, yaitu time strf time, yaitu ada %d, %m, %y. %d itu hari, m bulan, dan y itu buat tahun. Lalu buat tampilannya supaya keluar, kalau biasa kan print. Nah, ini text receipt harus ada kodenya dulu buat keluar. Insert, masukkan notanya apa, nota number kan dari ini kan, nota number strx yang angka acak. Ini buat nama kelompok. Terus date itu apa? Buat tanggal. Terus /n buat turun ke bawah, kayak seperti enter lah. Terus text receipt insert apa lagi ini buat nama nama dari hasil hitungan penginputan tadi apa. Nah, no HP buat sama number get, terus sama juga alamat berat. Nah, if equals get 0, kalau 0 text receipt insert n. Kenapa ada n? Ya udah lah buat akhir. F chaos equals get. Kalau bukan 0 ya, ini kalau bukan 0. Kalau bukan 0 ya kan ada isinya, dimasukkan juga equals, sama juga sih, dimasukkan juga. Terus text receipt insert juga sama. Kalau bukan ini kan udah ada tuh global text receipt cost of barang var get. Kalau bukan kosong ya isinya akan masuk juga semuanya. Kalau nggak ada, kalau belum digunakan atau belum ngapa-ngapain, terus asal cetak message box show error. Apa sih di receipt, pencet receipt, tombol receipt. Ini kan ada tombol receipt juga. Message box show error. Errornya apa? Kenapa? Apa sih? Ngeluarin sebuah informasi. Nah, di sini itu ada root sama dengan TK. Root TK itu buat memulai sebuah GUI. Root geometri yaitu lebar, panjang lebarnya segimana, besarnya. Root dari sizeable bisa digunakan besar kecil kan, ada tombol kayak gini. Itu bisa apa enggak? Kalau ini kan buat langsung lah, nggak usah ada resizable, jadinya 0,0. Terus root title buat nama aplikasinya, laundry, cashier. Terus root config itu buat tampilan seluruhnya. Warnanya apa? Gray abu-abu. Terus top frame buat bagian atas, macam ini, bagian topnya, bagian atasnya, yaitu ada root di bagian root kan, root bordernya 10, reliefnya rich, backgroundnya gray, warnanya abu-abu. Top frame pack tuh bagian mana? Buat di bagian atas gitu. Terus title label dijadikan labelnya apa namanya? Ini kita kan kelompok 1 kan, jadinya ditaruh di top frame. Teks kelompok 1 fontnya apa nih makanya? Ini kan tulisannya kelompok 1. Fontnya pakainya Arial ukuran 30, terus bold biar tebal, ada bordernya 9, backgroundnya gray juga, lebarnya 39 biar rada besar. Buat label buat tampilannya. Nah, label title grid yaitu buat penempatannya di mana, row 0, kolom 0. Kalau pembahasan grid nanti ada lagi. Terus menu frame itu ya buat bagian menunya apa, kan ada apa aja sih buat ngisi datanya menu frame.
isinya apa, terus ada cost frame juga buat bagian hitungannya berapa, terus ada data frame sama masuknya nanti ke dalam menu. Terus di data frame bagian mana, bagian kiri, terus ada barang frame juga di bagian mana, di bagian kiri. Terus di bagian kanannya ada buat untuk tampilan struknya. Nah ini kan juga ada receive frame, terus button frame apa, buat nanti buat sebuah ya nanti tombol lah, button tombol kayak isi atau total atau reset atau print ya, dan yang lainnya lah ya, 4 doang sih. Nah ini buat variabelnya, buat variabel yang berguna untuk yang di atas, dari untuk hitungannya atau buat data namanya untuk dijadikan struk i nama, atau var 1 barang 1 yaitu kaos, var 1 yaitu buat biar bisa diklik apa. Terus ada ikaos set dijadikan 0 kan, di disable awalnya. Ikaos string var buat masukin data string. Cost of barang var, string var ya buat hasilnya lah, kan jadinya kan string kan. Nah label nama tuh apa, label buat nanti ngasih tahu, nanti ada tulisannya ditampilin. Nah buat nama kan, namanya, terus teks nama. Kalau teks itu gunanya untuk buat input teks variabel i nama, tuh ada i nama, nanti udah dimasukin, nanti masuknya ke i nama di bagian sini ke dalam variabel teks nama. Terus gridnya, tata letaknya di 00, terus partnya jaraknya 20, part x, part y nya ya jaraknya 8. Cuma itu doang sih. Terus yang lainnya sama ya. Buat barangnya tuh check button, apa sih, tombol buat tanda digunakan atau enggak nih barangnya, ada apa enggak. Kalau ada di checklist kan biasanya. Nah barang frame ditaruhnya di barang frame. Nah barang frame nanti sebelumnya di data frame kan ini naruhnya. Nah terus kaos ada namanya check button, dimasukinnya yaitu barang frame, di letaknya tuh di barang frame. Nah ada tulisan kaos nanti. Nah on value ya sama dengan satu itu on ya, terchecklist. Nah of value yaitu sama dengan 0, yaitu ya tidak terchecklist. Nah dimasukinnya apa, variabel 1 buat kaos var 1 kan. Nah command kaos, commandnya itu untuk apa, buat penghitungan di def kaos. Tadi kita lihat kan def kaos gitu. Nah letaknya di mana, row 1 kolom 1. sticky w itu berguna untuk ya supaya tengah semua. Nah ini jaraknya juga diatur, juga padding ya, Nah entry barang buat masukin ini kan cuma buat tombol doang kan, sama keluar namanya apa, kaos, cuma tulisan. Nah ini buat inputnya apa, teks kaos, letaknya di mana, di barang frame juga kan. bd with awal tuh disable, tidak bisa digunakan teks variabel i kaos. Nah tadi kan udah ada kan i kaos ya, letaknya juga sama. Terus ada label cost juga, label buat barangnya, terus buat inputnya tapi di disable kalau ini cost of barang var, soalnya tidak bisa
apa sih nih, state read only cuma bisa dibaca doang, jadinya nggak bisa diklik, nggak bisa nggak bisa diotak-atik lah. Sama juga ya buton juga ya, nanti kan buton total, buton apa sih, tombol terus tulisannya total, pakai font Arial, backgroundnya gray, komanya total pakaian yang tadi di atas, total pakaian. Terus ini juga buat notanya juga pakainya command nota kan, receipt di atas, terus command buat cetak nih, buton print buat cetak notanya, terus buton reset yaitu tombol buat ngereset supaya sedia awal. Nah, text receipt text yaitu yang berguna untuk notanya gitu. Teksnya bagian apa, nanti kan misalkan mencet tombol receipt, nanti keluar teks receipt-nya. Dan juga root main loop itu agar pemrogramannya itu ya berjalan terus gitu selama tidak di close. Nah, ini adalah run-nya. Nah, ini kan sudah dijelaskan kan, ada buat kelompok 1 yang tadinya di atas, terus nama penginputan buat dari teks, terus ini nama tuh label, ini teks dari teks tuh, ini label, ini teks. Nah, misalkan namanya saya kan Iksan, terus nomor HP asal aja ya, asal aja, alamatnya juga Jalan Mawar gitu misalkan. Terus beratnya berapa, aku misalkan 3 kilo, harganya kan 12.000 kan, udah dikasih tahu dari label, terus teks kan. Nah, kaosnya berapa, ini ada berapa, misalkan 5. Terus mejanya tuh kan nggak bisa kan, soalnya ini karena apa, nggak bisa karena disable. Bedanya sama ini yang udah di checklist, check button kan. Nah, sama yang enggak, tidak bisa digunakan. Nah, jika dipencet maka bisa digunakan. Nah, mejanya ada berapa, 5. Nah, ini juga, ini ada tanda kayak gininya, tapi kok nggak bisa diisi karena dari sini cuma read only, disuruh read only doang, jadi nggak bisa diapa-apain, jadi tidak perlu apa-apa. Nah, ini kan tuh 5. Nah, ini kan udah semuanya, jadinya di totalnya berapa, kan dari penghitungan tadi kan udah ada 19 pieces kan, dari 12.000 dikali 3 jadinya 36.000 rupiah. Nah, jika receipt pembuatan notanya, nah ini kan tadi kan random nomor, terus nama kelompoknya berapa, buat tanggal berapa, terus dari namanya Iksan, terus alamatnya Jalan Mawar, nomor HP-nya berapa, terus beratnya berapa nih, totalnya ada berapa. Terus ini buat pakainya ada berapa aja, ada kaos 4 pieces, 5 pieces, ini 5 pieces. Nah, total pakaian 19 pieces kan jadinya. Jadi kehitung semua total harga berapa, 36.000 karena 3 dikali 12.000 karena harganya per kiloan. Nah, jika di print, nah di sini namanya apa, misalkan ya Isan gitu, baju Isan gitu, buat txt, terus di save. Nah, muncul kan transaksi Anda berhasil karena tadi kan buat ada message box. Nah, ini kan udah ada. Nah, udah ada. Jika reset ya reset gitu, keadaan semula seperti awal. Nih, di bagian ininya tuh, nanti
nanti struknya seperti ini keluar. Nah, tadi kan kenapa ada if apalah. Nah, keluarkan message box yaitu sebuah error gitu, item nggak bisa ini, jadi minimal harus diisi dulu lah data-datanya apa, kayak kaos, mejanya atau cacatnya, dari receipt juga. Nah, apa yang mau dijadiin nota, soalnya belum ada datanya kan, di print ya pas gitu, lanjut aja. Receipt juga pas, soalnya kan sedia awal. Nah, sekian dari saya. Kesimpulannya banyak sih kesimpulannya, yaitu kayak dari apa ya, codingannya yaitu masih belum rapi pertama, terus kedua ini juga bisa ditulis-tulis ya, masih banyak kurangnya sih, jadi mohon maaf. Terima kasih. Baik, kesimpulannya, kami harap dengan adanya program kasir yang kami buat diharapkan bisa membantu dan mempermudah pencatatan dengan tepat waktu dan tidak khawatir catatan akan hilang atau rusak. Semoga para pengusaha laundry bisa terbantu dengan adanya program ini. Dan sarannya adalah sebaiknya program ini terus diperbarui supaya kinerja dari program ini dapat berfungsi dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang lebih untuk para pekerja laundry. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami bahas di dalam video ini dapat membantu atau bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada kekurangan mohon dimaklumkan. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.